Baik, selamat pagi Pak Parsal dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Singapore Airlines KrisFlyer. Boleh lanjut, Sen? Sudah. Lanjut lagi, Sen. Nah, pada establishment-nya ini berdasarkan sejarahnya si Singapore Airlines dengan KrisFlyer. Pertama tuh awalnya dimulai dari tahun 1999 hingga 2015. Di tahun 1999 ini, Singapore Airlines meluncurkan KrisFlyer dengan program Frequent Flyer. Jadi setiap anggota dapat memperoleh KrisFlyer miles pada saat penerbangan dengan Singapore Airlines dalam setiap kelas perjalanan, maka dapat ditukar dengan hadiah. Di tahun 2001, itu berubah menjadi Chris Wood yang menjadi pertama dalam menyediakan on-demand audio dan video untuk semua penumpang di semua kelas kabin pada saat di bulan Oktober. Di tahun 2003, pada tanggal 15 Oktober, Singapore Airlines memperkenalkan pesawat baru ke armada untuk pertama kalinya itu dimulai dari tahun 90 dengan berdasarkan Airbus A340 sampai 500. Terus di tahun 2006-nya, di bulan Oktober, suite produk kabinnya itu memiliki produk baru yang secara komprehensif diperkenalkan di semua kelas, termasuk kursi first class dan business class yang menjadi pertama di dunia. Boleh lanjutkan? Pada tahun 2007, Singapore Airlines menerima pengiriman Airbus A380 pertama di dunia di Toulouse, Prancis pada tanggal 15 Oktober. Terus penerbangannya dengan Airbus A380 pertama, Singapore Airlines berangkat dari Sydney pada tanggal 25 Oktober. Di tahun 2008, di bulan Januari, SQ318 ke London adalah penerbangan pertama yang berangkat dari Terminal 3 baru di Bandara Changi dengan pelayanan non-stop dengan berisi program Frequent Flyer. Pada tahun 2009, Singapore Airlines menerima pengiriman pertama dari Airbus A330 hingga 300 baru di Toulouse, Prancis. Pada 21 Januari, pesawat ini tata letak dua kelas yang unik dengan 30 kursi. Pada tahun 2010, saat tanggal 18 Mei, Singapore Airlines meluncurkan seputar Above and Beyond. Boleh saya screen lagi, San? Pada tahun 2010, di tanggal 18 Mei, Singapore Airlines menerbitkan resep pertama Above and Beyond. Itu ialah koleksi resep dari panel kuliner internasional Singapore Airlines dengan konsep 50 resep lezat yang dirancang oleh 10 koki terkenal. Next, Sen. Di tahun 2012, pada tanggal 6 September, panda raksasa Kai dan Chia tiba di Singapura pada pagi, diterbangkan dengan pesawat Singapore Airlines Cargo Boeing 747-400 Freighter dengan penerbangan sekitar 4,5 jam dari keberangkatan Chengdu. Terus di tahun 2013, pada tanggal 9 Juli, Singapore Airlines meluncurkan generasi produk kabin baru yang pertama ditetapkan menjadi standar industri baru untuk melakukan perjalanan premium udara. Penggunanya ini hampir sekitar 150 juta dolar Amerika Serikat telah diinvestasi untuk memperkenalkan produk baru. Pada tahun 2015, bulan Mei, Singapore Airlines
mengoperasikan penerbangan awal pertamanya itu di pesawat penerbangan yang secara komersial terbesar di dunia, Airbus 380, memberikan lebih dari 300 penumpang, sebuah penerbangan yang berlangsung selama 3 jam dan setengah jam penerbangan. Boleh lanjut, Sen? Manajemen timnya ini seperti Mr. Go Chung Pong dengan jabatan Chief Executive Officer. Terus yang kedua ada Mr. Lee Hasin, Executive Vice President Komersial. Manajemen tim di Singapore Airlines ini ada 16. Selanjutnya, Sen. Yang ketiga ada Mr. Mak Swiwa. Jabatannya sebagai Executive Vice President Operations. Yang keempat Mr. Tan Kai Ping sebagai Executive Vice President Finance and Strategy. Boleh lanjut, Sen? Yang kelima ada Mr. Chin Yao Seng, itu sebagai Senior Vice President Cargo. Yang keenam Mr. Lau Haopeng, Senior Vice President Engineering. Boleh dilanjutkan, Sen? Yang ketujuh Mr. Lee Wenfen, itu sebagai Senior Vice President Corporate Planning. Yang kedelapan Mr. Vanessa Weleng, itu sebagai Senior Vice President Human Resource. Boleh dilanjutkan, Sen? Nah, yang ke-9 tuh ada Mr. John Antan, itu Senior Vice President Marketing Planning. Yang ke-10 ada Mr. Marvin Tan, itu Senior Vice President Customer Service and Operations. Yang ke-11-nya ada Mr. Tan Pik Tek, itu Senior Vice President Cabin Crew. Yang ke-12 Kapten Kwai Ching Eng, itu Senior Vice President Flight Operations. Yang ke-13 itu ada Mr. Georgie Wang, itu Senior Vice President Information Technology. Ada Mr. Yo Pete, itu Senior Vice President Customer Experience. Senior manajemen dari subsidi di sini tuh ada yang ke-15-nya ada Mr. Engaging Hui, itu Chief Executive Officer Singapore Airlines Engineering. Yang ke-16-nya terakhir tuh ada Mr. Campbell Wilson, Chief Executive Officer Scoot. Boleh dilanjut, Sen? Singapura ini memiliki strategi analisis SWOT. Yang pertama, Singapura ini dia kekuatannya menikmati berbagai keunggulan dan kekuatan kompetitif yang telah berkontribusi pada kesuksesan selama bertahun-tahun. Kekuatannya Singapore Airlines ini dia mendapat dukungan pemerintah yang kuat, termasuk Temasek Holding, sebuah perusahaan investasi yang dimiliki oleh pemerintah Singapura, memiliki lebih dari setengah saham yang berhak suara di Singapore Airlines. Dengan dukungan kuat dari pemerintah yang berkuasa, stabilitas dan keuangan maskapai dapat terjamin. Terus ada juga kekuatannya Service Excellence, yaitu penerbangan profesional yang menonjol dan tetap identik dengan maskapai. Upaya pemasaran Singapore Airlines seringkali berkisar pada pesawatnya dengan memberikan layanan yang terbaik. Keunggulan layanannya sering diliputi dengan banyak penghargaan yang telah diberikan untuk layanan kabin dan keramah tamahan layanan Singapore Airlines. Untuk kelemahannya, Singapore Airlines ini telah terungkap karena laba terus menurun sebanyak lebih dari 80% sejak tahun keuangan 2011. Kelemahannya, Singapore Airlines ini memiliki harga yang mahal
salah satu maskapai penerbangan termahal di dunia dan bahkan memperkenalkan Suite Class senilai 23.000 dolar Singapura pada tahun 2008. Kelas Suite Singapore Airlines ini adalah sarana perjalanan udara yang paling mewah dengan pesawat jet komersial. Kemudian peluangnya itu pertumbuhan pariwisata di Cina menurut laporan perjalanan Amadeus dan Oxford Economy itu pariwisata di Cina sedang booming dan diperkirakan akan mendorong industri perjalanan. Hal ini dikaitkan dengan kelas menengah yang melonjak yang siap untuk menyalip Amerika Serikat pada tahun 2007. Singapore Airlines dapat memanfaatkan peluang untuk menarik dan berpartisipasi dalam industri perjalanan Cina. Boleh dilanjutkan, Sen? Terus ancamannya ini peningkatan persaingan tidak diragukan lagi. Karena industri penerbangan yang sangat kompetitif, Singapore Airlines menghadapi ancaman baik dari pesaing langsung maupun tidak langsung. Dengan yang pertama adalah maskapai yang terbang pada rute yang sama, dan yang terakhir dari maskapai ini memiliki penerbangan tidak langsung serta mode transportasi lainnya. Boleh dilanjutkan, Sen? Yang ke-6 ini ada financial highlight-nya. Jadi di sini kontribusi pendapatan KrisFlyer itu dari adanya penyesuaian yang timbul dengan adanya perubahan di mana BreX rate-nya itu sudah diperkirakan dan manfaat program KrisFlyer itu sekitar 178 juta dolar Singapura. Boleh dilanjutkan, Sen? Partner Singapore Airlines ini ada Brussels Airlines, Lufthansa, Air France, Malaysia Airlines, ada Turki Airlines, dan Air Canada. Partner hotelnya ini ada Melia, ada Mandarin Orchard, ada Hilton, ada Kempinski, dan satunya lagi ada Marriott. Partner car rentalnya ini Singapura memiliki kerjasama dengan Avis Rent a Car, Six Rent a Car, Head Rental, Budget Car Rental. Partner yang lainnya kemudian Singapura ini memiliki partner bekerja sama dengan bank. Pertamanya itu dimulai dari AIG. AIG itu ketika wisatawan atau penumpang mendapatkan satu KrisFlyer untuk setiap $1 Singapura yang dikeluarkan untuk pembelian pakai asuransi perjalanan melalui situs web Singapore Airlines, SIG Air atau AIG. Terus ada juga Singapore Airlines kerjasama dengan Ambang Group. Ambang Group ini penumpang bisa tukar Ambonus Points ke KrisFlyer Miles dengan kartu kredit Ambang atau AMS Islamic Bank yang berpartisipasi dan diterbitkan di Malaysia. Kemudian Singapore Airlines juga KrisFlyer dari Singapore Airlines ini bekerja sama dengan Bank BRI, di mana Bank BRI itu wisatawan bisa mendapatkan 100 KrisFlyer Miles untuk setiap penukaran 300 BRI Point Reward. Terus Singapura ini juga kerjasama dengan Bank Danamon. Di situ juga wisatawan bisa menukar poin bonus reward ke KrisFlyer Miles dengan kartu kredit Bank Danamon Platinum atau Infinite yang berpartisipasi dan diterbitkan di Indonesia. Selanjutnya, Sen. Lalu untuk membership and tier statusnya, yaitu reward service yang diberikan oleh Singapore Airlines, di mana PPS Club. PPS Club adalah suatu nilai yang Anda kumpulkan di perjalanan Anda untuk mendapat hadiah. Kepanjangan PPS sendiri itu adalah Priority Passenger Service.
Jadi semakin banyak Anda terbang, semakin banyak Anda dihargai PPS Anda. Dan PPS Anda skema loyalitas yang berdiri sendiri dalam Singapore Airlines. Keanggotaannya hanya tersedia untuk penumpang yang memesan tiket kelas premium dengan Singapore Airlines. Untuk tier statusnya, KrisFlyer adalah program frequent flyer Singapore Airlines yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada siapa saja yang suka berpergian. Selain mendapatkan KrisFlyer Miles, setiap kali Anda terbang, Anda juga bisa mendapatkan setiap kali Anda menggunakan kartu kredit, memesan hotel, menyewa mobil, bahkan saat menelepon. KrisFlyer memiliki 3 tingkatan atau 3 keanggotaan, yang semuanya memberikan kesempatan untuk menikmati lebih banyak hadiah setiap kali Anda berpergian. Semakin banyak Anda terbang, semakin cepat Anda mencapai level yang lebih tinggi. KrisFlyer Elite Silver, KrisFlyer Elite Gold adalah tingkatan dalam program Frequent Flyer Singapore Airlines. Dengan mendaftarkan sebagai anggota KrisFlyer, Anda dapat memperoleh miles dari penerbangan Singapore Airlines dan 200 mitra di darat dan udara. Membership and Earn and Burn. Keanggotaan KrisFlyer juga memberi Anda diskon tambahan eksklusif untuk pemilihan kursi di awal, jatah bagasi tambahan, serta penawaran tambahan. Anda juga akan mendapatkan KrisFlyer Milestone Reward saat Anda mendapatkan lebih banyak Elite Miles dari penerbangan kami dengan Singapore Airlines dan Scoot setiap tahun kalender. Imbalan berkisar dari Miles KrisPay sehingga peningkatan di muka kelas kabin di dalam penerbangan kami. Untuk menikmati hak istimewa ini, cukup masuk ke akun KrisFlyer Anda sebelum melakukan pemesanan penerbangan atau tambahkan detail keanggotaan Anda ke pemesanan dan Anda akan melalui kelola pemesanan. Lalu ada recognition customer service. Dengan awal di mana Singapore Airlines didirikan sebagai Malayan Airways pada tahun 1947 hingga diubah menjadi Singapore Airlines pada 1972. Singapore Airlines menjadi terkenal dari masa ke masa dan servis yang diberikan, dan akhirnya menjadi maskapai penerbangan yang paling banyak mendapat penghargaan di dunia. Dan secara slogan, mereka bangga sekaligus rendah hati bahwa pelanggan dan industri sama-sama telah mengakui komitmen Singapore Airlines terhadap keunggulan layanan. Lalu juga ada members benefit, di mana para anggota dapat mengakses lounge di seluruh dunia, termasuk Lounge Star Alliance. Prioritas check-in, boarding, dan penanganan bagasi, pemilihan zona depan dan kursi standar gratis di kelas ekonomi, ditambah semua hak istimewa anggota KrisFlyer dan KrisFlyer Elite Service. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.